Shalom dan salam jumpa kembali dalam acara renungan dan doa bersama saya Pendeta Yusak Toding, Pendeta Gereja Toraja yang melayani di Jemaat Telo Batua. Bacaan hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 48 sampai ayat 59. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur boleh kembali bersama untuk mendengarkan renungan dan menaikkan doa syafaat. Kami mohon berkat Tuhan baik bagi hamba-Mu, juga sahabat-sahabat dan jemaat yang mengikuti acara renungan dan doa ini. Roh Kudus memampukan kami untuk memahami dan memelihara firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berbunyi, orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencari dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakku lah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Tetapi aku mengenal Dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihat dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan hari ini menolak kehendak Allah. Soal ditolak itu hal yang sudah lumrah terjadi. Oleh karena perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, dan hal-hal yang tidak cocok dalam hidup ini berdasarkan keyakinan masing-masing. Sebagaimana dalam teks bacaan ini, bagian ini merupakan penolakan orang Yahudi terhadap Yesus sebagai utusan Allah. Oleh karena Yesus mengatakan tentang dirinya itu telah ada lebih dahulu dari Abraham. Tuduhan itu muncul karena Yesus mewartakan hidup kekal kepada mereka, sehingga orang-orang Yahudi menuduh Yesus itu kerasukan setan dan menyebarkan rumor bahwa Yesus itu kerasukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah menyatakan kebenaran, apalagi sesuatu yang di luar kemampuan pikiran kita atau nalar kita. Ketika Yesus dituduh sebagai orang yang kerasukan setan, Yesus membela begitu rupa seperti dalam pembacaan kita.
Sekali lagi, saudara-saudara dan sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, menerima Yesus sebagai utusan Allah itu tidaklah mudah, baik pada waktu itu dan pada saat sekarang ini. Karena itu kita bersyukur kita boleh mengamini dan memahami bersama bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Yang dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Ia itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi jika ada pertentangan-pertentangan yang terjadi, penolakan-penolakan, itu hal yang biasa. Bagi kita yang telah percaya, pegang teguh dan aminilah. Karena selain perkataan-perkataan yang Dia ajarkan kepada murid-murid, juga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya dan kebangkitannya di mana Ia menampakkan diri untuk meyakinkan bahwa Ia bangkit dari antara orang mati. Ia hidup sebagaimana keraguan orang Yahudi tentang kebangkitan orang mati. Yesus membuktikan bahwa Dia itu Allah, yaitu Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Saya yakin kita yang mendengar ini mungkin ada yang sungguh-sungguh sudah percaya, tetapi masih ada juga yang terus terpengaruh. Seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Ketika dihimpit persoalan-persoalan, ia meragukan tentang Yesus sebagai Tuhan. Karena itu bagi yang sudah percaya, tetaplah teguh untuk mengamini Dia sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Dan bagi yang menolak, kita akan tetap berdoa agar mereka juga suatu saat nanti Roh Allah membuat mereka menjadi percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang terus mengajarkan kami tentang Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Ia jalan kebenaran dan hidup. Roh Kudus mampukan kami untuk tetap setia kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur atas segala berkat dan pemeliharaan penyertaan-Mu bagi kami. Dan kami berdoa Tuhan bagi jemaat dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan anak-anak, juga dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian masuk ke perguruan tinggi. Tuhan berkati semuanya. Dan kami berdoa untuk saudara kami, Nyonya Peter Kendek, yang hari ini akan menjalani operasi di Rumah Sakit Unhas. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengerjakannya, dan tangan Tuhan yang tidak kelihatan turut bekerja untuk mendatangkan kesembuhan. Segala upaya untuk mencukupkan kebutuhan darah dalam rangka operasi, Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan Nyonya Peter Kendek boleh mendapat pertolongan dan pemulihan dari Tuhan. Kami berdoa untuk Nyonya Yusuf Desa Mara. Mohon pemulihan baginya karena ia pun berada dalam kelemahan tubuh. Nyonya Sarah Sirapa yang dirawat di Rumah Sakit Akademis, dan Kathleen Anton Daniel Kaya di Rumah Sakit Ibnu Sina. Kami juga berdoa memohon pertolongan Tuhan, pemulihan Tuhan bagi mereka. Tuhan memberkati segala upaya para medis, makanan dan obat yang dimakan dan minum untuk mendatangkan kesembuhan. Juga kami berdoa untuk pergumulan saudara kami Ibu Adriana Payung, di mana bapak mertuanya dirujuk dari kampung ke Makassar untuk dirawat di Makassar. Tuhan tolong berkati segala upaya untuk mendatangkan pemulihan. Juga ayah dan ibunya yang lemah, yang sakit, Tuhan Engkau kuatkan saudara kami, mamanya Dini, dalam menanggung pergumulan hidup yang tengah ia hadapi. Tuhan berkati dan lindungi sahabat-sahabat renungan dan doa yang juga terus berseru kepada Tuhan untuk kehidupan mereka dan pergumulan mereka. Tuhan tolong mereka agar mereka tetap teguh berpegang pada keyakinan akan Yesus itu jalan kebenaran dan hidup, jalan keselamatan. Dan apapun yang terjadi, kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan, lindungi kami dari mara bahaya, dari orang jahat, dan juga dari kuasa kegelapan, sehingga kami anak-anakmu aman dalam perlindungan Tuhan. Mohon ampun atas dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Tuhan Yesus sayang kita semua.